Selamat pagi Pak Windra dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang text to speech dan speech to text dari kelompok 2. Kelompok 2 ini terdiri dari Felix Adrian, Michael Hadi Samputra, Samuel dan Tobias Sagata. Dan pada kesempatan kali ini saya Samuel akan menjelaskan tentang text to speech dan speech to text. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu text to speech terlebih dahulu. Text to speech adalah merupakan suatu aplikasi dalam bidang teknologi bahasa yang dapat mengkonversi teks dalam format suatu bahasa sehingga menjadi ucapan sesuai dengan pembahasan teks dalam bahasa yang digunakan. Itu adalah pengertian general dari text to speech. Nah, bagaimana sih cara menggunakan text to speech dalam penggunaan di pemrograman mobile? Nah, yaitu dengan cara seperti ini. Pertama, kita akan mengimport suatu library yang telah disediakan oleh Android Studio, yaitu android.speech.tts.text-to-speech. Lalu kita akan membuat suatu variabel baru dan kita akan panggil kelasnya tersebut, yaitu var sambil dengan text to speech. Ini adalah berisi konteks, text to ini adalah suatu kelas yang kita panggil memakai onInitListener ya. Jadi kita memakai kelas text to speech dalam menggunakan default engine-nya TTS. Seperti itu. Jika contoh kode ada seperti ini, nanti kita buat satu variabel. Di sini saya menggunakan variabel TTS sama dengan new text to speech, konteks adalah this, next new text to speech dot onInitListener. Adalah kita akan membuat suatu public void onInitListener ini, dan pada tahapan ini nanti akan kita masukkan logikanya, logika pemrogramannya di sini. Begitu contoh code sederhananya. Lalu dalam text to speech ini juga terdapat beberapa metode-metode, yaitu ada add speech. Ini adalah metode untuk menambahkan pemetaan suara dari string text dan file suara. getLanguage, metode ini mengembangkan instansi lokal yang mendeskripsikan bahasa, di mana getLanguage ini secara default dia akan memanggil bahasa Inggris untuk sistemnya mesin di TTS ini ya, di text to speech. Tetapi kalau kita mau mengeset bahasanya, yaitu kita bisa pakai set language, bisa atur ke bahasa Inggris, China, Jerman, Indonesia, dan lain-lain. Pada speaking ini adalah suatu metode untuk memeriksa apakah text to speech sedang berbicara atau tidak. Jadi kita akan menggunakan fungsi ini. Lalu ada set pitch, ini untuk mencetak tinggi rendahnya ucapan untuk mesin TTS ini ya. Dengan tipe data set pitch ini adalah tipe datanya ada float. Lalu set speed rate ini juga cuma untuk mengatur kecepatan berbicara dari mesin TTS-nya, dan tipe datanya juga float. Lalu shutdown ini untuk melepaskan sumber daya yang digunakan oleh mesin text to speech ini. Lalu kalau stop ini untuk memberhentikan pembicaraan. Jadi contohnya seperti misalnya dia baru ngomong seperempat atau setengah, kita bisa stop pakai fungsi ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh screenshot dari aplikasi. Dapat lihat ini tampilan awal seperti ini, ada tampilan text to speech versi Inggris dan versi Indonesia. Sama, tapi nanti yang membedakan hanya suaranya saja. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke speech to text. Kita akan memahami dulu apa itu speech to text atau STT. Merupakan suatu aplikasi dalam bidang teknologi bahasa yang dapat mengkonversi suatu inputan suara menjadi sebuah teks. Itu adalah pengertian generalnya. Selanjutnya kita akan melihat kode untuk memanggil library speech to text itu seperti apa. Nah, di sini library-nya itu ada dua, bisa memakai recognizer intent atau mau pakai speech recognizer juga bisa. Tetapi yang membedakan hanyalah kalau di recognizer intent dia membutuhkan API level 3. Sedangkan pada speech recognizer dia menggunakan API level 8. Seperti itu, hanya beda seperti itu saja. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
bagaimana cara kerjanya dari recognizer intent, yaitu dengan cara kita mengimport suatu library yaitu android.speech.recognizer_intent, lalu kita panggil intent, nama variabelnya apa, sama new intent panggil fungsi yang kita pakai itu recognizer intent dot constant. Constant ini bisa diisi beberapa tipe ya, nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi kalau jika sudah mempunyai ini, maka kita sudah selesai untuk memanggil library speech to text dan kita sudah bisa menggunakannya. Nah, contoh code seperti ini. Ada new intent, saya panggil recognizer intentnya, lalu kita kasih action recognize speech untuk memulai dari speech to textnya. Jadi kita bisa kasih bahasa defaultnya apa, ya kan? Bisa ini defaultnya pasti bahasa Inggris. Kita bisa atur mau menjadi bahasa Indonesia atau bahasa China atau Jerman. Lalu prom ini adalah opsional ya untuk kasih ke user itu disuruh mau disuruh apa gitu di aplikasinya. Seperti itu. Lalu ini adalah beberapa konstan yang bisa dipakai untuk speech to text, yaitu ada action recognize speech ini untuk memulai aktivitas yang meminta pengguna untuk berbicara dan mengirimkannya melalui pengenalan ucapan. Lalu ada extra language model, itu memberi tahu pengenalan model ucapan mana yang lebih disukai saat menjalankan action recognize speech. Lalu ada language model freeform, gunakan model bahasa berdasarkan pengenalan ucapan bentuk bebas. Ada local default ini seperti yang tadi saya jelaskan untuk memanggil bahasa defaultnya bahasa Inggris. Lalu ada extra prom, ini ada text optional untuk ditampilkan kepada pengguna, meminta mereka untuk berbicara. Lalu extra result ini adalah hasil dari action recognize speech. Nah, akan disimpan pada extra result ini dalam bentuk release, maka nanti tinggal kita memanggil dan mengeluarkan outputnya itu tinggal manggil release-nya pada indeks ke 0 seperti itu. Terus speech to text ini adalah contoh aplikasinya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah text holder. Ini adalah untuk nanti untuk output dari orang bicaranya akan ditaruh di sebelah sini. Lalu speech to text aplikasi ini adalah judul, ini ada sebuah text view dan satu buah tombol. Seperti itu untuk tampilan awal, sama seperti text to speech. Oke, sekian penjelasan tentang teori. Akan saya lanjutkan pada penjelasan live coding. Nah, pada project kali ini saya telah menyiapkan sebuah file atau Android Studio-nya, dan saya buka di mana ada main activity, ada speech to text, text to speech English sama text to speech versi Indonesia ya. Pertama-tama kita akan melakukan pada activity main, kita akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan relative layout. Saya akan menggunakan match parent dengan orientation vertikal, dan agar rapi saya memberikan padding 10 dp. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah text view untuk judul dari aplikasi yang akan saya buat. Saya akan membuat text view dengan wrap content. Saya akan memberikan, ini adalah judulnya yang akan saya buat adalah aplikasi text to speech. Lalu jangan lupa saya kasih ID judul 1. Seperti itu. Akan saya atur text size-nya di 25 dp. Langsung oke. Lalu saya akan memberikan sebuah margin top, yaitu margin topnya 60 dp, dan agar posisinya ke tengah saya akan menggunakan center horizontal.
Oke, sudah selesai. Ini judulnya, untuk judul satunya sudah selesai, akan saya tambahkan, akan saya copy. Untuk judul setelahnya ini ganti judul 2, kasih below dari judul 1. Oke, seperti itu. Mungkin marginnya akan saya kasih 30 dp 20 dp saja. Oke, teksnya 25 sama, cuma ini aplikasinya saya ganti dan speech to text. Seperti itu untuk tampilan awal dari aplikasi. Setelah itu tinggal membuat beberapa button ya. Beberapa button itu tinggal saya taruh bawahnya. Button saya kasih ini ya, wrap content. Oke, saya tutup terlebih dahulu. Saya kasih ID, yaitu adalah button English untuk kurang nih. Oke, sebentar, saya perbaiki terlebih dahulu. ID BTN English. Oke, setelah itu saya akan membuatnya agar rapi di bawah, maka saya kasih below dari judul 1 dengan margin topnya akan saya berikan sebesar 200 dp ya, sekitar segini. Saya kasih center horizontal dan true, dan jangan lupa saya juga memberikan teks, yaitu untuk buttonnya. Tahu ini teks untuk apa? Ini mungkin saya kasih teks to speech. Oke, speech English version. Oke, selanjutnya button kedua juga sama, akan saya berikan untuk ini button IND, saya berikan itu, tinggal saya ganti di sini Indonesia version. Oke, dengan saya kasih mungkin ya, ini dari below-nya saya ganti ke BTN English ya. Oke, seperti ini. Dan marginnya nggak usah terlalu besar, saya kasih mungkin 90 dp, mungkin masih terlalu besar, 20 dp saja. Oke, lalu tinggal saya buat satu button terakhir, yaitu button untuk menuju pada activity speech to text ya. Mungkin saya akan STT saja. Nih saya kasih speech to text seperti ini. Tinggal dikasih below dari BTN IND. Oke, seperti ini adalah tampilan awal dari aplikasi sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana membuat ini ya, di main Java-nya. Seperti ini saya akan membuat terlebih dahulu saya kurang memberikan on click ya, untuk kita menghubungkan button ini agar bisa digunakan. Saya akan memberikan on click, mungkin ini namanya play stting. Akan saya buat alt enter, saya akan membuat event handler pada main activity seperti ini. Selanjutnya akan saya buat lagi sebuah on click untuk sini, on click play salah, ternyata ini bukan STT ya, ternyata ini harusnya TTS kan. TTS ini adalah play TTS SIND. Ini merah karena sebentar saya akan
saya akan perbaiki. Di sini akan saya TTS. Nah, sudah selesai. Lalu tinggal kita buat satu on-click handler. Handler untuk ini namanya play stt. Oke, kita akan create event handler pada main activity. Nah, pada ini sudah selesai semua. Kita tinggal menghubungkan activity ini ke activity selanjutnya, yaitu dengan cara kita akan membuat activity baru di sini untuk new activity lalu empty activity. Nah, pada tahapan ini saya sudah membuat beberapa activity-nya ya, sehingga saya tinggal menghubungkannya dengan menggunakan intent. Saya akan menggunakan intent. Nama variabelnya saya pakai intent nih, new intent. Ini kita akan panggil konteksnya this, kita pakai panggil apa sih mau kita panggil, misalnya ini kan untuk TTS Inggris, mungkin saya akan panggil text to speech Inggris dot class seperti itu. Lalu setelah kita panggil, maka tinggal kita start activity dari variabel yang kita panggil intent seperti itu. Selanjutnya untuk kedua code juga sama, tinggal mengganti kelasnya ini menjadi sesuai dengan yang telah kita tentukan, Indonesia, dan satu lagi untuk ini adalah untuk yang speech to text. Kita akan ganti speech to text dot class seperti ini. Oke, sekarang udah jadi, sehingga pada tahapan ini tampilan main menu kita sudah bisa terhubung dengan activity lainnya. Seperti itu untuk main menu sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan membuat text to speech untuk versi bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Ini untuk main activity bisa kita hapus. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuat tampilannya terlebih dahulu ya. Ini pada tampilannya ini saya akan menggunakan linear layout. Setelah linear layout saya akan menggunakan orientation secara vertikal dan padding agar rapi. Saya berikan padding 10. Baik, sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan membuat seperti presentasi yang kita tadi lakukan, yaitu kita akan membuat sebuah texture terlebih dahulu. Ya, texture ini saya kasih wrap content. Oke, saya berikan text. Text ini judul aplikasinya ya, saya mau kasih text to speech application. Oke, seperti ini akan saya mungkin ini akan saya berikan layout graffiti agar berarti center agar di bawah di tengah, dan saya kasih margin top sebesar 10 dp. Oke, dan saya berikan juga text size agar lebih besar, sebenarnya 20 dp apakah cukup? Oke, cukup segitu. Oke, setelah ini ada di sini, maka kita akan membuat sebuah edit text, widget edit text ya, dengan layout image parent dan ini wrap content saja. Oke, saya akan berikan hint. Hint itu adalah input English text.
seperti itu. Oke, saya akan kasih margin top sebesar sekitar 15 dp. Coba, oke, 15 dp ya cukup. Lalu akan saya kasih ini ya, garis yang pakai single line, jangan true. Oke, sudah selesai. Maka ini kita akan memberikan juga untuk ID-nya biar kita bisa gunakan, itu kita pakai ID semuanya input. Baik, selanjutnya kita akan membuat text view untuk judul dari fungsi yang kita mau pakai. Itu ada pitch dan speed pembicaraannya ya. Kita akan coba menggunakan web content. Oke, sekarang kita akan memberikan teksnya akan saya berikan pitch. Oke, saya akan atur dengan ukuran text size. Text size-nya sekitar 15 dp bakal cukup. Sebenarnya terlalu kecil, kita akan memberikannya sepertinya 20 dp. Oke, sama margin topnya kita akan kasih 10 dp. Baik, sudah untuk tampilan itu ini sudah selesai. Kita akan membuat progress bar ya, atau namanya seekbar. Di bawahnya ini adalah untuk bisa kita atur pitch-nya seberapa besar gitu. Kita akan menggunakan widget ini. Kita akan memberikannya progress. Kita kasih di tengah-tengah ya, untuk 50. Ini salah, jangan wrap content. Untuk width-nya saya ingin panjang garisnya sebanyak 200 dp saja. Ya, dapat dilihat tampilannya jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat, ini sepertinya agak terlalu mepet, kita kasih ini margin top 8 dp. Akan cukup. Kita bisa lihat. Oke. Nah, dapat dilihat tampilannya sudah seperti ini, sudah memenuhi. Ini kita tinggal seekbarnya, kita kasih sebuah ID namanya seekbar pitch. Oke, untuk text view kita nggak usah dikasih itu. Oke, kita akan copy dua tag ini, kita akan buat di bawahnya, yaitu untuk speed ya. Kita akan menggunakan dua fungsi speed. Ini coba kita ganti namanya, jangan pitch jadi speed. Oke, speed seperti ini. Oke, sudah. Jadi untuk fungsi yang kita mau telah jadi. Selanjutnya kita tinggal membuat dua buah button untuk interaksi. Di sini saya akan membuat sebuah container lagi, yaitu pakai linear layout. Saya memakai dari match parent yang berkonten, saya tutup terlebih dahulu. Oke, di dalam sini saya akan kasih orientation secara horizontal dan margin topnya 10 ya, margin top 10 dp. Oke, selanjutnya kita akan membuat widget di dalam ini, yaitu menggunakan text view. Saya membuat dengan wrap content. Saya kasih ID terlebih dahulu, btn hapus. Oke, di sini belum di close. Ini kurang, add ID. Oke,
Ini salah, bukan text view ya, tetapi menggunakan button. Misalnya kita ingin membuat button. Button, oke, tinggal kita kasih teks. Teksnya yaitu kasih teks clear untuk button clear untuk menghapus inputan dari user. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah button lagi untuk button speak. Ini namanya btn speak. Ntar saya ganti dulu. Oke, seperti ini. Mungkin saya akan kasih margin right agar margin sekitar 10 dp. Kita lihat apakah cukup. Akan saya taruh tengah dengan menggunakan layout di center. Tidak bisa. Kalau gitu kita menggunakan untuk button, kita belum memberikannya untuk on click juga ya. Wajib memberikan on click ini btn clear, dan sini kita akan membuat satu event handler untuk yang bahasa Inggris. Oke, jadi kita buat button clear, dan ini tidak apa-apa seperti ini ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Sudah jadi yang apa kita inginkan ya. Seperti ini contoh dari pembuatan layout. Selanjutnya kita akan menuju ke proses bagaimana cara mengimplementasikan dari text to speech ya. Pertama, seperti biasa, kita panggil dulu widgetnya tersebut. Ada edit text, dan saya kasih nama input saja. Ada button adalah clear, speak. Oke. Lalu ada dua buah sidebar juga kita panggil widgetnya, yaitu ada page, speed. Speed. Oke, lalu kita jangan lupa kita harus memanggil kelasnya terlebih dahulu dengan cara text to speech ya. Kita panggil ini library-nya yaitu text to speech. Kita kasih nama variabelnya tts seperti biasa, dikasih itu. Oke, maka sudah selesai pada tahapan ini. Saya akan memberikan tombol start. Ini akan mengeksekusi fungsi start ya. Jadi fungsi start, sehingga saya akan membuat sebuah void baru dengan start. Oke, seperti ini. Sampai di sini kita sudah selesai itu. Kita tinggal mengambil ID dari masing-masing widget yang telah kita buat di samping ini ya. Oke, kita akan memanggil untuk inputnya terlebih dahulu, yaitu untuk edit text ya, sama dengan deklarasi terlebih dahulu. fbyr.id. Kita kasih nama tadi input. Oke, lalu kita akan memberikan clear untuk kita kasih ini button. Oke, kita fbyr.id.btn hapus ya. Oke, seperti ini, seperti itu. Selanjutnya kita akan memberikan untuk tombol speak
Python, kita kasih find view by id, .id seperti biasa kita panggil semuanya terlebih dahulu. Button speak, lalu kita panggil speech dan speednya ya, menggunakan sigbar sama view by id, .id tadi kita kasih ini pitch adalah sig pitch. Oke, lalu speed sama dengan bar view by id .id sig speed. Oke, seperti ini. Sampai sini kita sudah selesai menggabungkan layout aplikasi widget ya. Setelah buat, maka selanjutnya kita akan memanggil text to speech-nya. Seperti apa, yaitu dengan kita pakai variabel yang kita panggil sama dengan new text to speech. Dalam ini kita akan kasih konteksnya ini dan kita kasih new text to speech on init listener ini ya. Jadi dia akan menggenerate sebuah kelas ininya. Oke, apa? Oke, seperti ini. Sehingga dalam proses di sini kita bisa menyesuaikan logika yang kita mau kita gunakan seperti apa. Contohnya kita jika ini kita buat sebuah if status sama dengan jika sukses ya, kita lihat text to speech dot success. Nah, kita akan ngecek jika sukses, maka akan kita masukkan bahasa yang mau kita pilih ya. Di sini saya akan menggunakan tts.result. Nah, kita pakai set language seperti, lalu kita masuk ke language, dan di sini kita akan panggil sebuah parameternya, itu pakai local dot. Nah, ini ada pilihan bahasa yang kita ingin gunakan. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris biasa, dan jangan lupa semicolon. Oke, di sini kita telah membuat bahasa yang kita mau kita gunakan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah if lagi. Kita akan gunakan, maka di sini kita akan menggunakan int result. Oke, maka akan kita jalankan. Kita cari ada data bahasa yang hilang atau tidak, dan mengecek apakah bahasa itu didukung atau enggak. Jadi menggunakan result sama dengan text to speech dot. Nah, kita pakai lang not supported dan result dan text to speech dot lang not supported ini ya. Kita akan menggunakan, kita ngecek ini jika misalnya datanya nggak ada dan hilang dan tidak support, maka kita akan memunculkan sebuah tracking di konsol, yaitu dengan log.error.e, tagnya tts, dia akan this is not supported. Oke, seperti ini. Nah, kita akan selanjutnya jika data bahasa ditemukan dan support, maka kita panggil speak dot set enable ya, sama dengan ini set enable sama dengan true. Oke, seperti ini. Lalu kita juga memberikan nih
suksesnya, maka kita akan memberikan else. Dan kita akan memberikan else. Oh, di sini salah. Oke. Di sini kita akan kasih sebuah log juga, bahwa kita akan memberitahu bahwa ada error ya. Jadi kita bisa tracking walaupun aplikasi error itu. Ini error fail. Oke, di sini kurang tanda petik. Oke, message-nya. Nah, sampai di sini untuk text to speech sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol ya, tombol untuk speak ya. Jadi kita pakai set on click listener. Oke, di sini saya akan memberikan new view on click listener. Nah, dia akan membuatkan sebuah on click. Di sini saya akan memanggil sebuah fungsi say. Oke. Nah, di sini maka saya akan membuat sebuah fungsi void baru itu dengan say. Saya akan memberikan, maka pada fungsi say ini ya, saya akan membuat untuk settingan dari pitch ya, pitch yang mau kita gunakan. Itu saya akan membuat sebuah string text baru dengan kita input get text to string. Nah, kita akan mengambil inputannya, kita masukkan ke string text dan kita jadikan to string ya. Selanjutnya kita akan membuat seek pitch-nya terlebih dahulu dengan float seek pitch-nya. Kita pakai apa tadi di seek, kita pakai pitch. Oke, kita akan float seek pitch. Ini adalah untuk variabelnya, saya akan panggil dengan float dari variabel yang tadi kita buat di atas, pitch dot get. Nah, get progress ini. Dengan ini get progress saya bagi dengan angka 50. Jadi akan jadi di tengah-tengah seperti itu. Lalu kita munculkan sebuah logikanya, seek pitch paling kecil kan untuk pengaturan di 0,1, maka jika di bawah 0,1 akan saya buat seek pitch sama dengan 0,1 float ya, jadi 0,1 f seperti ini. Nah, pada fungsi ini untuk settingan dari pitch sudah selesai. Kita akan copy saja. Untuk kita buat lagi satu lagi untuk seek speed. Itu ini kita ganti jadi inputannya jadi speed. Ini udah sedikit typo. Oke. Speednya sama juga, kalau kurang dari 0,1 maka kita atur speednya jadi speed 0,1 f ya. Oke, seperti ini fungsi dari seek speed, dan itu sudah selesai. Kita tinggal memanggil menggunakan tts.setPitch. Nah, ini kita panggil seek speed-nya ya. Itu sama lagi satu untuk set
set speech rate ini kita oke, seperti ini sudah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam tts speak, kita kasih parameternya itu pakai text to speech .qflash untuk mengeksekusi parameter 0. Oke, seperti ini. Ini adalah contoh untuk sudah jadi. Kita akan membuat sebuah untuk button clear belum ya. Kita akalkan pakai switch view, dia pakai view benar get id ya. Kita akan membuat case atau case ya. Kita case nya dari r.id button hapus kita panggil, maka dia akan menjalankan input.setText. Ini jadinya setText-nya kosong ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya jangan lupa di break agar programnya selesai berjalan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi override ya, override on destroy. Di sini kita akan berikan sebuah logika jika misalnya text to speech-nya tidak sama dengan 0, maka TTS-nya akan di stop. Lalu TTS dot shutdown. Oke, seperti ini sudah jadi dari codingan dari text to speech English yang kita buat ya. Oke, kita akan coba. Oh ya, terlebih dahulu kalau kalian sudah menyelesaikan ini berjalan di, misalnya kita pakai emulator ini, kita menggunakan Pixel 3a di API 30, dia tidak akan berjalan dikarenakan pada Gradle script ini seharusnya di sini target SDK versionnya nggak boleh 30, soalnya jika di 30 maka sudah tidak support ya, jadi harus diubah ke SDK version 28. Lalu jangan lupa kita sync now ya, tunggu prosesnya sebentar. Oke, sudah selesai build Gradle, maka program sudah siap untuk dijalankan. Oke, akan saya coba jalankan terlebih dahulu untuk yang versi bahasa Inggris. Itu akan kita jalankan ke emulator. Silahkan ditunggu sebentar. Oke, bentar. Oke, sabar, ini masih Gradle build running. Oke, udah jadi yang baru. Nah, seperti ini ya. Jika kita pencet, maka tampilannya seperti ini. Kita bisa inputkan teks. Kita hello amazing. Nah, seperti ini. Kita akan turun speed. Hello amazing world. Nah, dia akan seperti itu. Bisa kita Hello amazing world. ya, naikin tinggi. Hello amazing world. Lainnya kita juga bisa speednya. Hello amazing world. Seperti itu. Untuk di sini buttonnya bisa clear ya, kita clear, jadi inputannya sudah hilang seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengganti bahasa? Akan saya praktekkan untuk bahasa ya. Bahasa akan saya praktekkan pada bahasa Indonesia akan saya ubah. Jadi untuk activity-nya itu tampilan Indonesia dan Inggris sama saja, sehingga saya tinggal copy paste ini
untuk tampilannya akan saya copy paste. Sebentar, saya akan copy ini terlebih dahulu. Oke, kita akan membuat ini. Nah, ini konteksnya jangan lupa diganti kembali untuk yang Indonesia seperti ini. Oke, lalu untuk text to speech Indonesia kita hanya butuh set content view nya ini di copy terlebih dahulu. Lalu dari text to speech English kita pakai sama saja. Oke, seperti ini. Tidak ada kesalahan. Untuk public class ini juga diingat ya, dia text to speech Indonesia sama set content view nya di copy. Oke, akan kita copy dari sini. Oke, tinggal kita ganti ini menjadi Indonesia. Dan jangan lupa contact view-nya ini kita ganti untuk yang speech Indonesia untuk agar bisa terhubung ke XML-nya. Untuk bahasa Inggrisnya akan saya close terlebih dahulu. Sudah selesai. Maka untuk Java-nya kita hanya membutuhkan mengganti di bagian kecilnya saja, yaitu ada bagian ini untuk set bahasa sini. Bahasa ini akan saya set language ya, tapi bukan new local English. Kalau kalian pakai Indonesia, ini tidak akan menemukan bahasa Indonesia. ID nggak ada ya untuk Indonesia, sehingga kita harus membuat new local. Nah, dalam sini kita baru menginisialisasi language apa yang ingin kita pakai. Contoh saya pakai Indonesia, language-nya apa, dan satu lagi country-nya. Country-nya itu apa? Ya, artinya pakai bahasa huruf besar ya. Untuk ID gitu, Indonesia. Seperti itu. Untuk ganti ke bahasa Indonesia ini sudah selesai juga. Seperti itu. Sehingga ini juga sudah bisa dijalankan. Akan saya coba jalankan ulang. Kita tunggu prosesnya sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, dari kan Inggris sudah. Nah, kita akan ke Indonesia version. Kita bisa inputkan teks bahasa Indonesia. Oh, sebentar. Ini ada kesalahan ya. Ini untuk saya please input Indonesia text, ini tinggal diganti di tampilan activity XML-nya itu ya. Oke, saya coba. Ibu Budi sedang ke pasar. Ibu Budi sedang ke pasar. Nah, dia akan speak dengan bahasa Indonesia. Dia juga bisa naikin Ibu pitch-nya, Budi sedang ke pasar. naikin nadanya, bisa juga untuk speed-nya. Ibu Budi sedang ke pasar. Oke, seperti itu untuk text to speech application-nya itu ya. Sebelumnya kita akan kita akan mengganti dari ini terlebih dahulu, akan diganti di sini ya. Nah, ini dia. Ini jangan lupa diganti ke please Indonesia text. Oke. Nah, seperti itu sudah jadi untuk materi kita tentang text to speech. Selanjutnya kita akan lanjut ke speech to text ya. Tetapi dalam speech to text ini kita akan membuat sebuah layout yang terlebih dahulu, karena layout yang digunakan berbeda. Di sini saya akan menggunakan relative layout dengan match parent. Oke, tidak ada masalah, sehingga
kita hanya membutuhkan dua widget text view dan sebuah button, sudah selesai. Lalu saya akan buat dulu. Oke. Saya gunakan teks judulnya dulu ya. Speech to text application. Oke, seperti ini. Tinggal kita rapikan, kita kasih true, dan mungkin kita kasih margin top ya biar tidak terlalu dempet ke atas. Campur DP. Oke, kita besarkan dulu layoutnya. Oke, seperti itu. Mungkin text size-nya ya agak lebih kecil, jadi akan saya berikan seginilah. Baik, bagus. Oke, setelah ini saya copy saja untuk membuat sebuah text holder ya, itu untuk text holder. Ini adalah untuk untuk nanti hasilnya akan saya taruh di sini, di sini ya. Setelah nanti kita berbicara, maka itu kita akan kasih margin topnya mungkin di 150. Coba lalu itu ya, kita akan kasih 200 saja. Kelebihan. Oke, set horizontal true. Oke, nah untuk ini sudah jadi, tinggal kita kasih sebuah button untuk kita bisa menggunakan mic. Kita menggunakan match parent dan wrap content saja. Lalu kita kasih sebuah ID ya, ID-nya mungkin kita kasih BTN speak mungkin seperti ini. Ini bebas ya, mau ID-nya apa saja. Oke. Kita kasih text-nya tap to open mic. Seperti itu. Mungkin agar lebih mudah, kita akan ke bawahin, kita pakai line parent bottom 9 true. Nah, seperti ini. Parent bottom true sudah. Lalu kita jangan lupa kita kasih header true juga. Sudah selesai ya. Untuk tombol hanya butuh seperti ini saja. Mungkin kalau kalian mau kasih background warna juga bisa pakai background on, tapi saya pakai default manual saja. Sudah seperti ini. Yang penting ini ada dikasih ID sama dikasih ID ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses bagaimana untuk logikanya. Logikanya seperti biasa, sama seperti text to speech, kita harus membuat dulu. Kita inisialisasi text view, mungkin resultnya. Text view-nya tadi sudah satu. Untuk text view ini, text holder. Oke. Lalu kita buat lagi untuk button. Button itu ya, kita kasih BT inspect seperti ini. Terserah ya untuk inisialisasi. Nah, di sini saya kan menggunakan recognizer intent dengan memiliki request code. Nah, saya ingin membuat lebih mudah biar tidak terlalu panjang, saya akan menggunakan inisialisasi sebuah request code ya, int rec underscore code. Ini untuk mengirimkan data, kita menggunakan request code misalnya 1, 2, 3. Ini angka di sini bebas ya, kalian mau pakai 1 atau 2 atau 23, terserah kalian. Saya buat
fungsi start dulu, kita panggil di create, kita akan panggil void start. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita itu seperti biasa, kita akan panggil ID dari widgetnya, yaitu dengan misalnya tadi result ini kan text view, jadi kita akan text view find view air.id tadi kita kasih judulnya text holder ya tadi ya. Text holder seperti ini. Oke, kita kasih juga, kita inisialisasi untuk button speak-nya ya. Bukan button speak sih, untuk button mic-nya, yaitu button ini air.id kita panggil btn speak ya. Tadi kita telah inisialisasi, sesuaikan sama di sini dan di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah kita akan membuat sebuah on-click listener. Kita pakai cara konvensional sih, yang udah lama kita pakai set on-click listener. Nah di sini kita new on-click list on-click listener. Oke, itu kan secara otomatis dibuatkan oleh Android Studio. Selanjutnya tinggal kita buat, misalnya saya membuat tanya input suara. Nah, maka kita tinggal membuat public void ya. Public void tanya input suara ini. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita mulai proses memanggil kelas dari speech to text ya. Kita pakai fungsi intent saja. Nama variabelnya bebas. Kita pakai new intent recognizer intent. Oke, yang ini kita kasih, jangan lupa untuk memulai speech to text kita pakai action underscore recognize speech seperti ini. Oke, ini udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat, kita kasih intent dot boot extra, kita kasih recognizer intent dot mungkin extra language model recognizer intent dot language model freeform ya. Setelah saya jelaskan, UI itu gunakan untuk mengecek language model ini akan mengecek apakah bunga ucapan mana yang disukai menjalankan perjalanan ini ya. Ini untuk freeform ini gunakan model bahasa pengenalan ucapan dalam bentuk bebas. Ini bebas sih mau dibuat atau enggak, itu enggak apa-apa. Kalau di tempat saya akan gunakan. Lalu jangan lupa kita juga harus menginisialisasi. Ini mau menggunakan bahasa yang kita gunakan. Dengan contoh, saya akan menggunakan bahasa default saja ya. Saya pakai extra language sehingga tinggal saya panggil local dot get default ini. Oke, seperti ini, jangan lupa semicolon. Sudah selesai untuk bahasanya. Lalu kita akan membuat perintah yang kita akan suruh pengguna untuk berbuat apa gitu. Jadi kita pakai ini cuma opsional ya, ini opsional, bisa diberikan atau tidak. Extra
prompt ya. Extra prompt ini koma kita akan tulis value-nya apa yang mau kita minta kepada apa namanya pengguna. Mungkin saya akan punya hi, say something. Nah, oke. Dengan begini sudah selesai untuk kita panggil semua dari speech to text. Selanjutnya kita akan membuat sebuah try catch ya, untuk misalnya try-nya kita akan memberikan start activity. Nah, ini activity for result. Nah, apa yang dikirimkan kita kasih intentnya, dan kita akan mengirimkan request code telah kita buat di atas itu ya, kita buat. Atau enggak, kalian kalau tidak mau pakai request code bisa langsung tulis ini code-nya apa, 123 itu juga bisa. Oke, saya akan buat seperti ini catch-nya. Mungkin misalnya activity not exception. Sudah. Oke, begini saja sudah selesai. Lalu selanjutnya kita tinggal membuat sebuah metode override dari on activity result ya. Oke, ini telah ya, tinggal on activity result akan muncul. Nah, di sini kita akan membuat toast terlebih dahulu. Make text konteks this, oke. Di sini kasih message-nya mungkin hasil suara ditampilkan, lalu toast.lengthshort.show. Oke, seperti ini. Selanjutnya akan kita buat lebih mudahnya kita buat switch case saja dari request code ya. Oke, dari request code ini kita panggil maka case yang kita panggil adalah record ya. Mungkin sini recordnya akan saya buat cek ya, kita cek apakah ada nggak sih record yang dikirim. Oke, di sini di sini ada sedikit kesalahan. Kita kasih sebuah variabel ya. Oke, seperti ini sudah jadi, maaf. Oke, selanjutnya kita akan ngecek apakah result request code-nya ada atau tidak. Hanya result code sama result oke, dan data tidak nol. Salah, ini harusnya data ya, kita ada data. Oke, seperti ini. Maka kalau udah ada seperti ini, maka kita akan membuat sebuah release mastering seperti ini. Lalu kita buat sebuah variabel sama dengan new, enggak sih, bukan new, seharusnya kita mau mengambil datanya, berarti kita ambil pakai variabel data ini, data dot get ini get string array extra ini untuk manggilnya. Lalu kita kasih recognizer intent dot seperti yang telah dijelaskan, kita akan menggunakan extra result karena disimpan di sini jadi kosong. Nah, selanjutnya kita tinggal memanggil saja. Oke, this dot result dot set text. Nah, set text, lalu kita atur resultnya dot get
.get indeksnya dari ke 0, maka program ini telah berjalan dengan sempurna. Akan coba kita tes ya, kita tes di AVD apakah bisa. Oke, akan berjalan. Oke, kok hilang? Oke. Nah, ini ya, kita pencet. Nah, di sini ada tab to open mic, text holder untuk taruh outputnya. Ini ada judul aplikasi. Jika nggak mau ada tulisan text holder di XML, teksnya bisa dihapus. Lalu ini untuk open mic. Nah, seperti ini. Ini high say something ini didapatkan dari sini ya, extra prom ini ya. Nah, di sini emulatornya bilang didn't catch that, try speaking again. Nah, dikarenakan ini emulator tidak bisa menerima inputan dari yang apa saya omongkan sekarang, sehingga nanti akan saya berikan cuplikan demonya pada video terakhir ya. Oke. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai text to speech dan speech to text. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.